Oke yuk, berapapun jumlah kita sekarang, kita mau bersyukur dulu hari ini kita udah dapat berkumpul di tempat ini. Yuk aku undang teman-teman semua untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Sebelum kita maju lagi ke penyembahan, kepujian, penyembahan, sebelum kita dengar firman Tuhan, aku mau ajak semua kita untuk rasain hadirat Tuhan lebih lagi. Gak kerasa ya, sekarang kita udah di penghujung bulan Januari. Mungkin ada teman-teman yang baru kemarin bikin resolusi udah berhenti lagi sekarang. Tapi gak apa-apa, ya satu hal yang pasti itu Tuhan gak pernah, penyertaan Tuhan gak pernah lewat sehari pun di hidup kita, amin. Yuk aku mau ajak kita semua untuk kita mengucap syukur sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada hari yang indah ini ya Bapak. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan di The Flame Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapak, untuk bersekutu bersama ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Kami sampaikan Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak, agar kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan kami undang Tuhan untuk Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, what's up Flamers? Kita bersiap meninggikan nama Tuhan. Boleh angkat tangannya dong. Mon. Kita meninggikan satu nama di tempat ini pada hari ini. Dasar dari yang ku harapkan, terbukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama siapa teman-teman? Bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita mau tinggikan satu nama yang besar, satu nama yang mulia, namanya Yesus. Kita tinggikan sama-sama di tempat ini. Kita bawa dengan sama-sama. Tinggi, come on. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih keras lagi, tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak
Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Mari kita sembah Dia. Kita mau nari buat Tuhan hari ini, amin. Kita mau angkat tinggi panji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sembah nama Dia. Katakan, angkatlah tinggi panjinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggutlah patah, belenggutlah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah Tuhan, come on. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Angkat tinggi pancinya Tuhan, come on. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan, kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan, yang bebaskanku. Come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Sebenarnya sama-sama yuk. Kita percaya kalau Tuhan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak berubah, amin. Sama-sama kita serukan, dulu, sekarang, selamanya, come on. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Sing it. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Amin. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku mau ajak kita semua untuk rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena hadirat Tuhan, hadir Tuhan nyata di hidup kita, amin.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu, Tuhan, dalam hati-Mu. Katakan, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita katakan lebih sungguh lagi, kita mau penuhi hati kita dengan hadirat Tuhan hari ini. Kita katakan sama-sama, penuhi hatiku, penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Kita mau pandang wajah Tuhan kita. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat, yes Lord, dalam hati-Mu. Kita mau dengar suara Dia hari ini. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita mau undang Tuhan untuk datang pada hati kita hari ini, tengah-tengah kita hari ini. Kita mau memandang wajah Tuhan, kita mau dengar suara Dia, kita undang Dia dalam hidup kami. Come on. Kita penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Rasakan hasil Tuhan hari ini, rasakan kuasa-Nya yang hadir dalam hidup kita.
serahkan Tuhan seluruh ibadah The Flame Tuhan pada hari ini Tuhan, dari awal dengan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, Kau sentuh hati kami, Kau yang buka Tuhan, Kau yang lembutkan hati kami ya Bapa. Kami yang siap Tuhan, kami jemaat The Flame Tuhan yang siap untuk menyambut Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Yes, yang sangat diberkati lewat pujian penyembahan, boleh lambaikan tangannya dong, kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Thank you tim Praise and Worship yang udah membawakan dan memimpin kita di dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Oke, saya nyapa dulu teman-teman semua. What's up Flamers? Oke, di belakang doang. What's up Flamers? Yes, hari ini kita siap buat mendengarkan firman Tuhan, ready ya. Kita antusias buat mendengarkan firman Tuhan di bulan Januari, minggu yang terakhir. Gak kerasa ya, 11 bulan lagi 2024. Masih lama, tapi rasanya panjang banget Januari ini. Kalau teman-teman mungkin ngerasa, kok Januarinya gak selesai-selesai ya. Saya merasa Januari ini lama banget. Nah, hari ini kenapa bahas soal bulan dulu? Karena kita bakal bahas tentang yang namanya waktu, yang namanya musim. Sekarang di Bandung lagi musim apa? Rambutan? Bukan. Lagi musim, ya dari hujan mau ganti ke musim kemarau, ya kan? Udah mulai hujan-hujan, udah mulai sedikit. Kemarin baru hujan, semoga hari ini cerah ya. Biar teman-teman bisa main semuanya. Musim udah mulai berganti. Nah hari ini gue bakal bahas tentang musim. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang kita semua, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami dikasih kesempatan boleh duduk di tempat ini, membawa diri kami untuk membuka hati kami, belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami saat ini lebar-lebar Tuhan, kami buka pikiran kami dan konsentrasi kami sepenuhnya hanya padamu. Hamba-Mu yang di depan ini terbatas Tuhan dalam menyiapkan materi, dalam menyampaikan kata-kata, semuanya Tuhan terbatas, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bekerja Tuhan di setiap kami. Ada mendampingi di sebelah kami untuk memberikan satu kabar baik, penghiburan, juga menjelaskan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kami kenal percaya Engkau tidak melewatkan tempat ini, dan kalau kami datang saat ini dengan beban berat Tuhan, kami kenal percaya kami menemukan kelegaan. Kalau kami datang Tuhan dengan satu hati yang susah Tuhan, kami pulang akan dengan hati yang baru, dengan hati yang senang Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Bapak, pimpin firman Tuhan hari ini dari awal sampai akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya kasih judul tema dari khotbah sebagai penutup bulan Januari ini, yaitu God of every season. God of every season. Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Kalau misalnya ditanya Indonesia musim apa, Indonesia cuma punya 2 musim. Ya, musim panas dan musim hujan. Kalau di luar negeri mungkin ada 4 musim. Ada musim winter, ada musim fall, musim gugur, ada musim spring, musim semi, dan musim apa satu lagi ya? Summer, musim panas. Jadi ada 4 musim. Di Indonesia cuma punya 2 musim. Nah, hari ini saya mau bilang, Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan gak pernah absen. Seperti apa sih God of every season, Tuhan yang kita kenal itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat sebuah gambar yang mau aku tampilkan. Semua tahu ini adalah gambar jam. Ya, semua orang punya jam. Entah itu jam tangan, jam dinding, atau mungkin teman-teman cuma pakai jam di HP. Semua orang pakai jam setiap harinya. Masih ada yang pakai jam matahari, rasanya enggak kan? Wah ini matahari di atas berarti ini jam 12 siang guys. Enggak, sekolah juga pakai jam. Jam 9.45 waktunya istirahat, jam 11 itu istirahat kedua, jam 12 itu saatnya pelajaran matematika, pakai jam semuanya. Saya pernah lihat di Twitter ada sebuah polling, ada pil merah dan pil biru. Dibilang di situ, kalian mau pilih pil yang mana? Kalau kalian makan pil yang merah, kalian punya kekuatan
seperti Superman. Bisa nembakin laser, bisa terbang, kebal peluru, pokoknya anti anti disakiti. Kecuali sakit hati, Superman pernah sakit hati. Dia tidak kebal sakit hati, semua orang tidak kebal sakit hati. Dan satu lagi ada pil biru. Pil biru bilang apa? Kalau kalian makan pil biru ini, kalian bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah sesuatu dalam hidup kalian yang ingin kalian ubah. Tahu nggak hasil pollingnya apa? Karena saya kalau mikir-mikir pinginnya jadi Superman. Pingin bisa terbang dan lain-lain. Tapi ternyata hasil pollingnya banyak orang yang pilih pil biru. Mereka pingin kembali ke masa yang lalu. Mereka pingin memutar waktu kembali ke masa zaman dahulu untuk mengubah hal-hal yang mereka sesali. Teman-teman mungkin bisa flashback, kira-kira ada nggak ya satu momen dalam hidup saya yang kayaknya saya harus ngulang nih. Kembali ke masa itu. Ketika pulang sekolah, si doi ngajak boncengan. Saya mau kembali ke situ, kalau bisa saya naik angkot aja. Meren mungkin ya. Atau saya ingin kembali ke satu masa ketika saya milih jurusan kuliah. Saya ingin balik lagi ke masa itu untuk pilih jurusan yang ini. Saya merasa saat ini salah jurusan. Mungkin. Kalau kita bisa memutar waktu, kira-kira mau kembali ke masa mana? Teman-teman semua. Waktu ini adalah hal yang sangat-sangat menjadi perdebatan sampai hari ini karena waktu itu sangat berharga, teman-teman semua. Makanya ada banyak banget film-film tentang waktu. Ya kan? Mesin waktu, ada perjalanan mundur, ya kan? Film banyak bicara soal itu. Kenapa? Karena waktu itu sangat berharga. Mungkin aku pernah bilang di sini, orang yang paling powerful, pribadi yang paling powerful adalah pribadi yang menguasai waktu. Jadi dia sangat-sangat powerful. Di slide berikutnya ada satu benda yang lain. Kenapa saya bilang, sebentar lagi bulan Februari ada Quantumania. Kita biasa bikin nobar, tapi bukan Flame yang ngadain nobar ya. Biasanya gue pribadi gue bikin nobar. Kita booking satu studio full kemarin kayak waktu Endgame. Ini adalah Eye of Agamotto, gue suka banget Marvel, jadi gue banyak referensi Marvel ya. Eye of Agamotto ini dia bisa memutar waktu kembali, Dan menurut saya, superhero yang paling kuat adalah Doctor Strange. Ketika Doctor Strange punya Eye of Agamotto. Kenapa? Karena dia menguasai waktu. Teman-teman bisa bayangin, Doctor Strange bisa tahu masa depan dari 14 juta kemungkinan. Cuman satu kemungkinan Avengers menang melawan Thanos. Dan itu ketika Tony Stark menjentikan jarinya. Dr. Strange menguasai waktu sampai dia tahu 14 juta kemungkinan ke depan, cuman satu yang berhasil. Untungnya Dr. Strange dia dengan bijak pakai Eye of Agamotto ini. Kalau dia nggak bijak ya bisa dia mikirin di masa depan kira-kira saham mana yang paling laku. Mungkin dia ikut Bitcoin dari dulu. Ya kan? Atau dia ikut kemarin yang rame ditangkap tuh. Mungkin dia pakai cara-cara seperti ini untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu. Nah makanya gue bilang Doctor Strange adalah superhero yang paling powerful karena dia menguasai waktu. Dia bisa mundurin, dia bisa majuin, rasanya bisa majuin deh. Dia bisa majuin, bisa mundurin dengan alat ini. Eye of Agamotto. So yang namanya waktu itu sangat berharga. Ada yang bilang quote, time is money. Tapi menurut saya, time is more than money. Uang hilang bisa dicari. Waktu hilang bisa dikembalikan enggak? Waktu yang terbuang bisa balik lagi enggak kita? Enggak bisa. Time is more than money. Waktu itu sangat berharga. Dan satu pribadi yang menurut saya lebih hebat daripada Doctor Strange, yang lebih hebat daripada Eye of Agamotto ini, yaitu Tuhan, Allah. Karena Allah, kita nggak bisa bicara waktu sama Allah. Karena Allah berada di luar waktu.
teman-teman bisa cari deh. Bagaimana dunia ini dijadikan. Oh, sebelum ada bumi, itu terjadi benturan. Teori Big Bang. Tercipta semesta. Wah, jadi ada matahari, ada bumi, ada Mars, ada Venus, planet-planet lain yang terjadi semua. Karena satu benturan besar. Sebelum benturan itu ada apa? Gak tahu. Pokoknya terjadi benturan. Sebelum itu ada apa? Apakah ada Tuhan? Yes, karena Tuhan di luar waktu. Tuhan bisa dibilang, Tuhan gak bisa dibilang ada sebelum dan sesudah. Tuhan ada di luar dari itu semua. Tuhan ada di masa depan, Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada di masa sekarang. Tuhan ada di beberapa detik ke depan, Tuhan ada di beberapa detik yang lalu. Karena Tuhan berada di luar waktu, so Tuhan is so powerful. Tuhan menguasai waktu. Dr. Strange hanya menguasai waktu yang dia hidupi saat itu. Kalau Dr. Strange yang mati, Eye of Agamotto-nya rusak, dia tidak menguasai lagi waktu. Tapi Tuhan, dia berada di luar waktu. So dia powerful sekali. Dan pribadi yang powerful ini, dialah yang membentuk waktu hidup kita. Wow. Dia yang menciptakan, Ariel tuh lahirnya tahun segini, bulan segini, jamnya segini, lahirnya di mana, di sini. Ditetapkan oleh Tuhan di satu timeline yang sudah Tuhan rancang dari awal sampai akhir. Wow. Dan bukan cuman Ariel, 8 miliar orang di dunia ini, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak luput dari pantauannya Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa menguasai waktu. Maka dari itu ada seorang raja yang sangat bijak di Alkitab. Yang paling bijak, yang minta hikmat kepada Tuhan daripada kekayaan. Siapa? Raja Salomo. Dia buat sebuah pasal yang sungguh sangat merangkum mengenai kehidupan manusia. Kita sama-sama buka Pengkhotbah 3. Ini ayatnya agak panjang, so aku bacain cepet, tapi teman-teman bisa baca nanti di rumah. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Bisa lihat di Alkitab masing-masing. Aku nggak tampilin di slide. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Oke, aku bacain buat teman-teman semua. Udah ketemu pengkhotbah ya? Oke, di depan juga ada. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8, judul perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Semuanya ada waktunya. Raja Salomo mau menyampaikan, semuanya ada masanya. Bukannya Raja Salomo bilang, ada nanti waktunya kalian buat membenci orang. Bukan. Tapi dalam satu timeline hidup kita pasti merasakan banyak masa, banyak musim. Ada musim di mana kita merasakan kesedihan, kepedihan, kegalauan. Musim saat bingung, musim saat kecewa. Ada juga musim di mana kita lagi bersuka cita. Orang bilang roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada waktunya, ada masanya. Raja Salomo bilang dengan segala hikmatnya, ada waktunya. Semua yang ada di bawah langit, ada waktunya, ada masanya. Dan musim setiap orang berbeda-beda. Teman-teman semua. Kita menghidupi hidup kita. Sekarang cross check hidup kita masing-masing. Lagi ada di musim apa hidup kita?
Oh 2022 kemarin Kak aku lagi hidup, lagi masa-masanya sulit. Karena orang tua aku mungkin kehilangan pekerjaan. Lalu aku hidup berbeda banget karena COVID dan lain-lain. Ada beberapa keluarga aku yang meninggal dan lain-lain. Teman-teman bisa define musim hidup kalian seperti apa. Oh aku lagi sukacita, puji Tuhan. Orang tua punya pekerjaan baru, puji Tuhan aku bisa keterima kuliah. Puji Tuhan aku punya pekerjaan yang baru. Musim hidup seperti apa kita bisa nilai sendiri hidup kita seperti apa. Tapi teman-teman semua ingat, musim semua orang itu berbeda-beda dan tidak sama. Kisahnya mungkin sama, tapi yang dialami oleh pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Latar belakangnya beda, respon saya beda, responnya Cyril beda, responnya Ariel beda. Walaupun dalam satu musim yang sama. Kita semua ngalamin COVID, betul? Tapi semuanya berbeda-beda kisahnya. Semuanya berbeda-beda musim yang dialaminya. Saya bersyukur ketika COVID mulai, saya kebetulan mulai satu usaha, yaitu supplier seafood. Karena waktu itu seafood gak bisa dijual ke eksportir. Satu, eksportir gak bisa dijual. Yang kedua, wisatawan gak ada. Jadi suatu saat, saudara-saudara saya di Pangandaran bingung, ini lobster banyak nih. Gitu kan, gak ada wisatawan, eksportir gak ada. Sebentar lagi Pangandaran dipenuhi lobster, wah gitu kan. Jual ke Bandung murah banget gitu kan, sama saya jual tuh. Dari situ mulai, satu musim hidup yang baru dalam hidup saya, gue bisa usaha nih, gue supply nih seafood nih dari sekarang. Puji Tuhan sampai hari ini masih jalan. Itu adalah satu musim yang berbeda. Beda lagi mungkin dengan cerita orang lain, ada salah satu teman saya, dia kehilangan papanya di COVID ini. Musimnya berbeda dengan saya, teman-teman semua. So, apa yang bisa kita tangkap dari poin yang pertama, yaitu gak usah ribut sama musimnya orang, gak usah ribut sama pencapaian orang lain. Ini timeline-nya hidup kita. It's your timeline, not them. Yuk hidupin timeline kita. Timeline hidup saya ada masanya, masa sedihnya ada. Sekalian masa sukacitanya ada. Gak usah ribut, gak usah insecure lihat, wah postingan Instagram orang dia udah sampai sini ya umur segini. Wah dia keterima di sini aku enggak ya. Wah dia kuliahnya di tempat yang oke, kok aku biasa aja ya. Wah kok dia udah mulai kerja dengan gaji segini, aku belum ya. Timeline setiap orang berbeda-beda. Setiap apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. So nggak usah ribut sama pencapaian orang lain. It's your timeline, not them. Kadang ini yang bikin kita, aduh kok gua kurang ya, kok gua kurang ya, kok gua kurang ya. Kok orang lain bisa ya. It's your timeline, not them. Dan ingat, yang pegang timeline kita siapa? Pribadi yang ada di luar waktu. Pribadi yang powerful. Dan dia sudah assure banget dengan satu buah ayat di slide berikutnya Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia bilang apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan indah. Siapa yang percaya bahwa hidup ini happy ending? Hah, tidak ada yang percaya. Wah. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah menetapkan semuanya terjadi dalam hidup kita indah pada waktunya. Kita bakal baca nanti yang berikutnya nih, bahkan dia memberikan kekekalan dan lain-lain kita bakal bahas. Tapi kita mau fokus dulu pada indah pada waktunya. Next slide, ada sebuah film, mungkin teman-teman pernah nonton gak? Sebuah film judulnya The Boy in the Striped Pajamas. Pernah nonton? Ada yang pernah nonton? Wah ada yang pernah nonton. Pasti ini film yang mengandung bawang ya kan. Film yang mengandung bawang. Aku ceritain sedikit banget ya. Ini kalau kita lagi bahas waktunya Tuhan indah pada waktunya ya. Kita mau bahas ini. Ada dua orang anak yang mereka gak bisa pilih mereka lahir di keluarga mana. Satu orang anak yang botak, yang dengan pakaian garis-garis, yang dibilang itu adalah strip pijama, artinya piyama bergaris. Dia lahir sebagai anak Yahudi. Anak seorang Yahudi. Dan secara kebetulan dia lahir
Di masa-masa ketika bangsa orang-orang Yahudi satu ditangkap oleh Nazi untuk dieksekusi. Dan satu orang anak lagi yang ada rambutnya, yang pegang bola voli, dia lahir di keluarga militer Nazi. Kebetulan keluarga militer Nazi ini tinggalnya sebelahan dengan kamp konsentrasi dari Yahudi tadi. Mereka dipisahkan satu pembatas jeruji dan teman-teman bisa nonton sendiri mungkin nanti interaksinya seperti apa. Kedua anak ini suka ketemu dan sering ngobrol. Kedua anak ini sering ketemu dan sering ngobrol. Singkat cerita, si anak yang berambut ini dia bilang, kok kamu pakai piyama terus sih setiap hari? Kok ada apa sih di sana? Dia penasaran. Kok itu ada apa sih yang terjadi di sana? Mamahnya larang-larang terus untuk dia gaul sama si anak yang pakai piyama bergaris ini. Tapi anak ini terus berinteraksi. Suatu saat, ini real story ya, ini bukannya fiksi, tapi ini real story, kejadian benar-benar terjadi. Si anak yang berambut tadi, anak dari seorang militer Nazi tadi, dia menggali jalan sampai akhirnya bisa tembus ke tempat si piyama bergaris tadi. Lalu dia coba, dia pakai tuh piyama bergarisnya. Lalu tidak lama hari itu ternyata dikumpulkan semuanya, orang-orang dengan piyama bergaris itu termasuk yang orang-orang tua. Si anak ini ketika lihat ke campnya, wah banyak yang sakit, banyak yang dipukulin, banyak yang lebam dan lain-lain. Mereka dikumpulin di satu ruangan dan teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh tentara Nazi? Dia bakar ruangannya. Habis semuanya, termasuk dengan anak dari si militer Nazi yang mati saat itu di situ. Kalau misalnya kita bilang indah pada waktunya indah pada waktu yang kayak gimana Tuhan? Apa yang indah pada waktunya yang dialamin sama si anak tersebut? Kalau nalar manusia nggak bisa jawab. Kadang kita mikir, ya kan? Umur saya sekarang 18 Tuhan. Apa yang indah terjadi dalam hidup saya sampai 18? Belum ada. Saya nggak tahu Tuhan. Keluarga saya begini Tuhan. Keadaan ekonomi saya begini Tuhan. Sekolah saya biasa aja Tuhan. Bahkan di pergaulan saya nggak gaul-gaul banget Tuhan. Indah pada waktunya indah yang gimana? Tapi kalau hari ini kita bisa dengar kisah dari si anak ini. Namanya Bruno kalau nggak salah. Biar kisahnya menginspirasi jutaan, miliaran orang sampai hari ini. Bahwa pernah terjadi peristiwa kemanusiaan yang sangat rendah. Dan ini mengubahkan banyak orang tentang yang namanya rasisme dan lain-lain. Wow, mungkin hidup kita nggak bisa melihat keindahannya. Tapi timeline Tuhan tuh bukan bicara soal hidup kita yang seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Bisa jadi hidup kita sebentar, tapi ini pemantik bagi seluruh generasi yang ada di depan. So kalau kita bilang indah pada waktunya, itu bukan waktunya kita. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Kalau kita bicara waktu. Teman-teman, kita akan mengalami banyak musim dalam hidup kita sama yang seperti dibilang pengkhotbah tadi. Ada sehat, sakit, ada nanti hidup, mati, kaya, miskin, sedih, senang, dan banyak lagi akan terjadi dalam hidup kita. Tapi teman-teman semua, teman-teman gak usah takut karena Tuhan memegang waktu kita. Loh Kak, kalau gitu berarti dalam setiap pilihan kita Tuhan tahu dong. Tuhan udah menetapkan dong jalan-jalannya. Terus apa bedanya dong Kak dengan takdir? Ya kan? Kalau kita dengar kan, oh takdir. Takdir gitu kan. Bukan. Takdir gitu. Tolong di-cut di YouTube ya. Gak bercanda. Takdir, ya kita bicara soal takdir. Semua udah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau misalnya semua ditetapkan, terus ngapain dong? Kita hidup seperti robot aja. Karena semua udah ditentuin oleh Tuhan dong. Ke kanan, ke kiri, ke depan belok kiri. Ada Alfamart belok kiri. Udah ditetapkan oleh Tuhan. Namanya takdir dong. Kalau aku
selalu membayangkan Tuhan memimpin hidup kita tuh seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan, teman pernah ke Pangandaran gak sih? Pernah ya ke Pangandaran ya? Itu ada Cagak tuh, jalan Cagak yang kalau ke atas ke Garut, bawah ke Pangandaran. Ada 2 jalan, yang ke kanan dan ke kiri. Ada ke atas, ada ke bawah. Nah, Tuhan udah menetapkan langkah kita. Dan di dalam hidup kita banyak pilihan. Banyak pilihan yang bisa kita ambil, kita mau ke kanan atau ke kiri. Simpelnya gini lah, kita mau kuliah. Mau ambil IT atau mau ambil manajemen. Ya kan, ada 2 pilihan. Oh, takdir, Tuhan sudah menentukan pasti ke manajemen. Tapi nyatanya kita punya pilihan. Nah, Tuhan memimpin hidup kita tuh seperti persimpangan tersebut. Ketika kita pilih manajemen, Tuhan tahu arahnya akan kemana. Bahkan ketika kita milih IT, Tuhan juga tahu arah kita akan kemana. Tuhan gak pernah dikagetin. Next slide. No surprises for God. Jadi gak ada kayak, aduh Syah mati, si Cyril ngambil kedokteran, salah bukan ke situ Cyril, bukan. Saya gak menetapkan ke situ, enggak. Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan Tuhan menetapkan jalan bagi setiap orang. Tidak ada satupun yang membuat Tuhan kaget. Saya selalu bilang sama orang-orang kantor, Tuhan tuh gak pernah kaget ya kayaknya. Iyalah, gak mungkin Tuhan kaget. Karena Tuhan tahu semuanya. Tuhan sudah menetapkan semuanya, tapi kita diberikan pilihan dalam hidup kita. Nah, itulah bedanya takdir dan hidup di dalam Tuhan. Bukan takdir, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu pilihan yang kita ambil. Tuhan tahu dan Tuhan memimpin setiap persimpangan jalan yang kita hadapi. Sekarang kita ngehadapin 2 tahun yang lalu kita ngehadapin yang namanya COVID. Ya kan? Kita ngadapin COVID, kondisi yang mungkin gak semua generasi ngalamin. Generasi 80, 70 gak ngalamin satu pandemi. Kita bisa dibilang dalam tanda kutip secara unik beruntung karena mengalami satu masa yang bakal diingat di masa-masa yang akan datang. Mengalami yang namanya COVID. Kondisi yang kelam di mana kita gak bisa ngapa-ngapain, kita di lockdown, kita dibatesin semuanya. Banyak yang akhirnya dipanggil Tuhan dan lain-lain. Kita mengalami satu masa yang unik, satu masa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita tahu, kalau Tuhan pun tahu bahwa ini akan terjadi, dan lalu Tuhan memimpin semua jalan kita, lalu peran kita apa Kak? Terus peran kita ngapain Kak? Kalau Tuhan udah pegang kendali terus kita ngapain? Kalau Tuhan udah pegang kemudi terus kita ngapain? Kalau Tuhan kanan kirinya kita udah tahu terus kita ngapain? Inilah yang membedakan. Manusia dihadapkan pada pilihan dan pilihan mendatangkan yang namanya hasil. Katakan sama-sama respon. Respon orang berbeda-beda. Respon orang berbeda-beda. Ketika kita dihadapkan dengan satu masa, satu musim dalam hidup kita, responnya apa? Respon yang kita berikan apa terhadap musim tersebut? Itulah yang akan menentukan apa yang akan kita alami ke depan. Yang namanya sebab akibat pasti ada, konsekuensi pasti ada. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah merespon dengan benar. Teman-teman, kita akan mengalami banyak musim dalam hidup kita. Musim tadi udah dijelasin semua sama Salomo. Ada saat kita menangis, tertawa dan lain-lain. Ada saat susah, ada saat sedih. Respon kita ketika berada di musim tersebut itu seperti apa? Semuanya ada konsekuensinya. Semuanya ada resultnya. Semuanya ada resultnya. Tapi kita nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita, dalam masa kelam dan masa sulit, masa sedih, masa COVID, masa kita kesulitan cari kerja, masa kita kesulitan di dalam kantor, masa kita lagi di bawah-bawahnya, lagi sulit-sulitnya, Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Dan setelah ini kita berikan respon kita kepada Allah.
Dan teman-teman gak usah khawatir juga karena Tuhan ada di dalam setiap resultnya. Tuhan ada, Tuhan setia di dalam setiap result. Dalam setiap konsekuensi yang harus kita ambil. Kalau kita mau tetap berada di dalam Tuhan. Kalau kita mau tetap kembali kepada Tuhan. Mungkin ada pilihan-pilihan yang kita ambil teman-teman semua yang salah. Pilihan-pilihan yang tidak baik, yang mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak baik ke depan. Sadari itu dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan setia menunggu kita. Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Mari teman-teman semua, saat ini kakak nggak tahu apa yang sedang kalian alami dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap musim hidup kalian. Mungkin ada yang mengalami banyak masalah, ada yang mengalami satu tantangan yang baru, dihadapkan pada satu pilihan, dihadapkan pada satu kondisi di mana kita harus memilih, kita mau ambil jalan yang mana. Saya mau bilang, Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Dan hari ini kalau kalian sadar, waduh saya ambil jalan yang salah, waduh saya ambil respon yang salah, waduh saya ambil keputusan yang salah. Tuhan setia menunggu kalian untuk kembali ke jalannya. Tuhan membuatkan jalan bagi kita karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan yang berada di luar waktu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan yang menciptakan timeline hidup kita. Dia mau yang terbaik buat kita. Dia mau semuanya indah pada waktunya. Siap jalanin 2023 teman-teman semua. Aku gak tahu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli akan terjadi apa dalam hidup teman-teman semua dan saya. Kita sendiri gak tahu. Sama seperti 2020 tiba-tiba jebret COVID, siapa yang tahu. Ya kan? 2023 kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi kita tahu Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu, kami percaya bahwa Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap teman-teman yang ada di tempat ini, Engkau yang tahu pergumulan yang sedang dihadapi, Engkau tahu pilihan-pilihan yang sudah mereka ambil, Engkau tahu Tuhan mungkin saat ini dalam hati kami ada rasa Tuhan, aduh saya udah ngambil keputusan yang salah Tuhan. Aduh saya udah ngambil satu pilihan yang salah Tuhan. Aduh hidup saya salah Tuhan, ambil jalan ke sini Tuhan. Kalau misalnya Tuhan, ada Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan, rasa seperti Tuhan. Saat ini mari Tuhan, kami akan percaya Engkau menunggu kami untuk kembali ke jalan yang Engkau Tuhan. Engkau menunggu kami supaya kami masuk kembali ya Bapa. Di dalam hadiratnya Engkau Tuhan, di dalam pimpinan yang Engkau ya Bapa. Engkau enggak pernah Tuhan, Engkau enggak pernah kaget Tuhan atau surprise Tuhan akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau pegang hidup kami. Engkau tahu pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berdoa buat teman-teman di tempat ini yang saat ini mungkin sedang mengalami musim-musim yang berat. Musim-musim di mana mengalami kesusahan, mungkin ekonomi, mungkin kesusahan di dalam keluarga, mungkin masalah Tuhan di pertemanan, mungkin masalah Tuhan di tempat kerja dan lain-lain. Kami hari ini mau teguh Tuhan berkata Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam setiap masa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman yang dihadapkan pada sebuah pilihan hari ini. Mungkin pilihan kuliah, pilihan pekerjaan dan lain-lain Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk memilih, untuk merespon dengan respon yang paling benar. Merespon dengan pilihan yang paling tepat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau yang pimpin, untuk ke depan Tuhan kami akan
bersatu, bersekutu Tuhan di dalam perjamuan suci. Mari Engkau yang pimpin Tuhan, biar kami terus sama-sama mengalami ya Tuhan. Sama-sama ingat kembali ya Tuhan, memperingati kasih-Mu yang paling besar Tuhan untuk mati di kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, what's up Flamers? Awesome ya. Thanks buat Ko Gatot atas firman-Nya yang keren banget. Nah, aku di sini dikasih kesempatan buat pengumuman. Pengumuman pertama adalah pelayanan. Nah, aku mau ngajakin kalian buat ikut pelayanan. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Anak Komsel aku salah satunya tiba-tiba nanyain pelayanan yang belum ada di Flame gitu. Nah, dari situ aku dapat bahwa kita pelayanan tuh nggak ada alasan buat gue gak bisa apa-apa buat Tuhan gitu. Gue gak bisa lakuin apa-apa buat Tuhan. Nah, dari situ aja asal kita punya niat dan kita mau, pasti bakal kita kasih buat Tuhan. Jadi teman-teman yang mau pelayanan boleh langsung nanti pulangnya ke belakang. Ada gitu. Yang kedua ada Komsel. Di Komsel aku bisa jadi kayak gini gitu, seaktif ini sekarang karena Komsel. Jadi komunitas yang tepat itu bakal bisa membangun kalian. Buat teman-teman yang belum ikut Komsel juga boleh kontak pengurus di belakang. Yang ketiga ada workshop keyboard. Jadi para keyboardis Flamers, nanti pulangnya jangan pulang dulu karena kita bakal ada workshop cuma sejam doang. Oke, lanjut yang ditunggu-tunggu adalah ada Flame Badminton. Siapa yang excited? Gak ada, pantas sepi terus. Cik. Flame Badminton hari ini ada jam 4 sampai jam 6 di Bika Soga. Jadi kalian gak perlu mikirin, kok gak punya raket, kok gak ada yang antar, kok gak punya uang segala macam. Udah datang aja pokoknya, bilang ke gua nanti di belakang gitu. Jangan banyak alasan. Nah, udah segitu aja. Minggu depan kita ketemu lagi ibadah di sini. Udah gitu, sekarang kita bakal perjamuan suci. Gua undang Ko Timo buat mimpin kita. Baik, mari saat ini kita akan mengikuti sakramen kudus, perjamuan suci. Tentunya bagi kalian yang ini diwajibkan bagi kalian yang sudah mengikuti baptisan ya. Tetapi kalau kalian saat ini belum mengikuti baptisan tetapi memiliki komitmen untuk dibaptis, bisa juga mengikuti sakramen ini. Ya. Kita akan naikkan dulu pujian sebelum nanti saya akan bacakan dasar firman Tuhan dari ini. Tuhan Yesus Kau dalam kasih. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku. Supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari saya undang seluruhnya untuk kita bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat roti, lambang tubuh Tuhan jauh melebihi hidup kita saat ini. Salibnya, salibnya, sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur, lambang darah Kristus jauh melebihi hidup kita. Kita percaya bahwa darahnya akan menyucikan kehidupan kita dan akan mempererat persekutuan kita pribadi dengan Dia boleh semakin intim. Salibnya, salibnya, selamanya dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur atas perbuatannya 2000 tahun yang lalu. Kita mengucap syukur karena pengorbanannya, karena kasihnya yang begitu besar, sehingga Dia mau mati bagi kita semua. Supaya kita dapat bersekutu erat dengan Dia. Supaya Dia dapat hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Sehingga apapun yang akan kita lewati, apapun yang akan kita jalani, mungkin kita membuat sebuah kesalahan di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Tetapi Tuhan hadir di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan hadir di dalam setiap masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Dan Dia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita tidak melihat adanya jalan. Mungkin saat ini kita menghadapi satu pergumulan. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi percayalah bahwa Dia hadir
di dalam setiap musim hidup kita. Dia hadir dan dia telah menyediakan segala sesuatunya, ending yang indah pada waktunya bagi setiap masing-masing kita. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena berkat Tuhan kami boleh berada di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak karena kami boleh memuji dengan menyembah Engkau. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap puji-pujian dan penyembahan yang tadi kami naikkan. Kami mengucap syukur Bapak terlebih sungguh firman Tuhan yang tadi telah disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak karena kami kembali dikuatkan, kembali kami disegarkan, kembali kami memperoleh satu pemahaman yang muncul Tuhan dari dalam hati kami Tuhan. Satu pemahaman yang membuka mata rohani kami Bapak, bahwa Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapak untuk kami dapat memberikan respon yang tepat di dalam setiap masa-masa yang kami lalui, terutama pada waktu kami mengalami masa-masa kelam atau kami mengalami masa-masa yang tidak tahu ke depan harus seperti apa Bapak. Mari Bapak, biarlah kami dapat memberikan respon yang benar, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kami merasakan nyata bahwa penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup yang kami akan lalui. Terima kasih Bapak, kami percaya saat ini Bapak, bahwa setiap masing-masing kami Tuhan telah tentukan masa depan yang indah, masa depan yang gemilang Tuhan. Setiap kami Tuhan telah tentukan satu rancangan yang indah Tuhan untuk kami dapat lalui. Bapak, kami mau untuk kami mengikuti untuk setiap tapak langkah kami Tuhan, selangkah demi selangkah Tuhan, di dalam setiap jalan yang telah Tuhan tetapkan. Kami tidak mau mengikuti keinginan daging kami untuk kami dapat melewati atau melakukan hal-hal di luar daripada kehendak Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan supaya Engkau boleh berkarya nyata dalam kehidupan kami. Kami juga percaya saat ini Bapak, Engkau boleh mengurapi orang tua kami. Walaupun mungkin Tuhan kemarin kami mengalami masa-masa yang kelam. Dan kami percaya Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini, itu berarti Tuhan boleh memelihara kami. Itu berarti Engkau boleh berkarya nyata Tuhan atas keluarga kami Bapak, atas orang tua kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga akan terus menyertai kami. Mau tahun 2023 ini dikatakan adalah tahun yang kelam. Dan kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melewati Tuhan. Dan segala sesuatu akan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Untuk ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kalau sebentar Bapak saat ini kami juga akan berpisah. Kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Tuhan pada minggu ini. Kami percaya Bapak Engkau juga akan hadir di tengah-tengah suasana penuh dengan sukacita dan juga dengan suasana yang penuh dengan kebersamaan Bapak. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur padamu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.